أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ibadallah, ayuhan nas, ayuhal muslimun. Sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha dan firman Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita ingin ada prestasi yang berbeda dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Sebagaimana halnya bahwa kita ingin punya nilai yang lebih dari satu salat ke waktu salat yang lain. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jum'atu ila jum'ati kaffaratun lima bainahuma. Satu Jumat ke Jumat yang lainnya, jeda di antara keduanya, antara yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sertifikat bagi siapa yang mendapatkan Jumat haqqal jum'ah fa innaha kaffaratun lima bainahuma. Sertifikat kaffarah, pensuci dari dosa, penghapus dari kesalahan. Dan itu tidak mudah untuk kita, ibadallah. Maka begitu ada kesempatan Jumat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak bonus untuk kita di hari Jumat. Dan kita ingin bahwa bonus-bonus itu tidak hilang, melayang, angus, kemudian pergi begitu saja. Apalagi di puncaknya dari Jumat. Kita tidak mau tidur. Kita tidak mau tidur, datang ke Jumatan mau tidur, mau ibadah. Diupayakan bahwa khutbah Jumat tidak panjang supaya tidak membuat bosan, lalu capek dan membuat kemudian jamaah tambah lama, tambah ngantuk, dan tambah tidak mengerti kenapa dia hadir di siang hari untuk beribadah dengan semulia-mulia yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencoba untuk meringkas waktu untuk tidak panjang agar nilai jamaah Jumatnya dan ibadah serta pahalanya diraih oleh semuanya tanpa memperpanjang khutbah. Mudah-mudahan khatib dan semua khatibah bisa memahami ini, bahwa apa yang dilaksanakan dari ibadah Jumat adalah manfaat dari ibadah itu sendiri untuk diraih pahala sebanyak-banyaknya oleh kita semuanya. Ibadallah, ayuhal muslimun, ayuhan nas, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita mengimani dengan sepenuhnya iman bahwa kita adalah bukan satu umat yang hidup di zaman ini saja. Untuk kita tahu bahwa Al-Quran telah membentangkan kehidupan itu dari sejak zaman di mana kita hidup di sana dan kita tidak tahu, tapi Al-Quran menceritakan itu semua secara global maupun secara rinci. Yang ditunggu dari kita adalah bentuk iman kepada apa yang dibawa oleh Al-Quran datang mengkhabarkan kepada kita semuanya. Entah kalau ditentukan ribuan tahun yang lalu abad keberapa, karena itu tidak penting. Tetapi apa yang disampaikan oleh Al-Quran benar nyata, dijamin benarnya, mutlak benarnya, validnya, validitas beritanya tidak ada yang diragukan sama sekali. Di sebuah lembah fi wadil qura ada lebih daripada 1000 puak, 1000 kaum hidup dalam ketentraman, dalam pengertian bahwa mereka diberikan kenikmatan yang amat luar biasa. Beternak dengan sebaik-baiknya ternak. Setiap kaum, setiap bangsa, setiap keluarga secara kapita telah cukup dengan apa yang mereka hidupi dari ternaknya. Berbagai macam ternak, dari untanya, dari sapinya, dari kambingnya, semua hidup dalam
keleluasaan. Tetapi dalam keleluasaan itu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kafarat bi an'umillah, mengkafiri, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keleluasaannya menghantarkan untuk mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diutuslah kepada mereka seorang nabi yang saleh, seorang yang mulia, seorang yang terpandang, seorang yang diutus kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkisahlah bahwa nabi yang mulia itulah namanya Nabi Saleh alaihi salam, datang kepada kaum tersebut di sebuah lembah fi wadil qura, dalam kegelimangan kehidupan dunia yang sangat leluasa. Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka supaya kembali kepada Allah dalam keleluasaannya. Tiap hari didakwahi, tiap hari diajak, tiap hari disampaikan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Saleh sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dalam surat Al-Qamar di antara ayat 21 atau 22 sampai 31 dibentangkan tentang kisah ini secara global. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali apa yang dikisahkan tentang Nabi Saleh tersebut, kadzabat Tsamud bin nuzur. Maka kaum Tsamud mereka mendustakan peringatan. Nabi Saleh didustakan. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami ada 1000 kaum. Setiap kaum terdiri dari berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu, dikalikan dengan 1000. Lalu mereka mengatakan, tiba-tiba ada seorang laki-laki, aulqiya ailana dzikru, datang seorang laki-laki untuk kemudian membawa kami yang jumlahnya jutaan ini, lalu mengklaim seorang yang baik dan mengajak kami kepada hal yang kami tidak tahu sebelumnya. Padahal mereka sudah tahu cerita sebelumnya bahwa kakek nenek moyang mereka telah diutus kepada mereka pun nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari penolakan itu tidak berhenti, bahkan semakin memuncak, dan meminta kepada Nabi Saleh untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meminta sesuatu yang tidak-tidak, sebagaimana kaum Quraisy meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi menjadikan gunung itu menjadi emas, bumi ini kemudian mengeluarkan segala perhiasan yang mereka minta, yang mereka tentukan. Sama, mereka meminta kepada Nabi Saleh untuk dihadirkan dari gunung tempat mereka hidup. Gunung yang begitu keras, gunung batu. Sama, gunung yang kemudian tidak ada celahnya, berbatu seluruhnya. Lalu mereka meminta kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk dikeluarkan dari batu itu seekor unta. Bukan sembarang unta yang mereka minta. Begitu unta itu keluar harus sudah hamil dan mengandung, yang usianya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, hanya 10 bulan saja. Mereka minta agar unta itu dikeluarkan dari gunung batu yang tidak celahnya sama sekali. Yang untuk logika orang sekarang, di mana hidup kita ini sekarang hidup berlogika, dan kebenaran diukur dengan logika, dengan akal, dengan teori, dengan pengetahuan, dengan teknologi. Sama kira-kira kalau dikiaskan dengan apa yang ada di zaman Nabi Saleh. Mereka minta sesuatu yang bisa masuk akal, tapi mereka minta sesuatu yang gak masuk akal. Bahwa dari gunung batu itu, kalau misalnya dari seekor unta asalnya lahir seekor unta yang lain wajar. Ini dari berbatu yang kokoh, yang tidak ada celah sama sekali, lalu akan lahir dari situ, akan keluar dari itu seekor unta. Bukan sekedar unta saja, mereka tentukan sifatnya sampai kemudian mengandung, tidak boleh kurang lebih daripada 10 bulan. Maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dari berbatu ini seekor unta yang mengandung, yang hamil 10 bulan. Dan Allah buktikan itu. Di dalam Jumat yang lalu saya sampaikan tentang bagaimana rububiyah Allah, dan dari situ kita harus memulai untuk kita tahu betapa kita paling layak dan paling pantas serta paling hina sama sekali kalau kita tidak tahu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam abai kita angkat tangan untuk siapa kalau kita enggak paham tentang rububiyah Allah. Dalam keputusasaan kita berdoa tapi kita tidak tahu tentang rububiyah Allah tabaraka wa taala.
Maka Nabi Saleh dengan iman kepada Allah bahwa Allah adalah pemilik rububiyah yang sejatinya, pencipta. Pencipta, sesungguhnya pencipta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada kemudian menjadi ada yang lain. Pencipta dengan segala ciptaannya, Allah Maha Kuasa untuk memberikan kepada ciptaannya apa saja. Maka keluarlah dari batu berbatu itu seekor unta yang sedang bunting 10 bulan. Kemudian mereka minta bahwa di hadapan mereka unta itu melahirkan anaknya, dan Allah perlihatkan di hari itu juga keluarlah seekor unta, anak unta dari unta yang bunting 10 bulan itu keluar dengan penglihatan, dengan suara, dengan segala hal yang mereka tahu bahwa itu adalah unta, keluar dari unta yang induknya. Setelah itu kemudian Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya bahwa permintaan kalian sudah dipenuhi, tapi dengan syarat bahwa saat itu ada 7 sumur untuk menghidupi kaum yang ada di Wadil Qura itu. Maka Nabi Saleh mengatakan bahwa ada 1 sumur, nanti sumur itu bergantian kebutuhan kalian dengan kebutuhan unta ini. Dan jangan kalian sentuh sama sekali bagian di mana di hari itu unta minum, kalian tidak boleh ganggu sampai unta itu selesai dan puas dengan minumnya. Hari berikutnya baru bergantian antara kalian dengan unta tersebut. Berlalu ibadallah ayyuhal muslimun, unta itu memang unta, bukan unta biasa. Lalu ketika datang kemudian lahir anak untanya, disaksikan oleh mereka, lalu unta induknya itu datang menuju sebuah sumur. Sumur layaknya adalah perlu alat timba untuk diambil airnya, tetapi ini unta bukan unta biasa. Maka air sumur itu begitu unta datang, kemudian airnya malah ke atas. Tinggal unta itu minum, dan disitulah Allah perlihatkan mukjizat daripada unta itu. Bukan hanya kemudian unta sekedar unta dan hanya minum, tetapi ketika unta itu berdiri untuk minum, maka dia berdiri seperti di sebuah kolam. Begitu minum, di saat minum itu pula keluarlah air susunya yang berlimpah memenuhi tempat di mana unta itu berdiri. Setiap orang, setiap kaum datang kemudian mengambil air susu itu, tidak pernah habis sampai secukupnya. Orang Wadil Qura yang jumlahnya 1000 kaum itu mengambil tiap hari susu dari unta tersebut. Mukjizat Allah perlihatkan bahwa unta itu begitu minum, kemudian yang keluar adalah seluruhnya adalah air susu. Berlalu begitu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Allah abadikan juga dalam surat wasyamsi waduhaha. Saat itu kemudian mereka melihat, ketika mereka mendengar bahwa unta-unta ternak mereka, kambing-kambing ternak mereka, sapi-sapi ternak mereka, mereka tidak bisa berleluasa lagi untuk minum dari air sumur yang biasa diminumnya. Kenapa? Karena semuanya berlari ketakutan begitu melihat naqatallah. Unta Allah ini bukan unta biasa. Maka setiap hewan yang lain mau mendekat dan mau minum di tempat itu tidak bisa mendekat, apalagi untuk minum. Lalu ada yang berkumpul untuk bermufakat buruk. Lalu mereka mengirim fa'asqaha, orang yang paling buruk diutus. 9 kelompok, 9 orang datang bersepakat, lalu berangkatlah orang yang disebut di dalam Al-Quran fa'asqaha, yang paling buruk, yang paling jahat. Dia bawa dengan pedangnya, kemudian dia patahkan, potong kakinya. Lalu setelah itu kemudian seluruh orang yang datang saat itu datang rame-rame dengan alasan bahwa kami sudah cukup kenyang dengan susunya, tinggal sekarang kami ingin makan dagingnya. Maka seluruh kelompok itu datang menghampiri, mengambil bagiannya masing-masing. Dan saat seperti itu kemudian datanglah anak unta yang dilahirkan dan melihat induknya sudah bersimbah darah, bahkan sudah dipotong-potong dagingnya. Lalu anak unta ini pergi ke tempat, ke gunung batu yang tempat itu di mana dia dilahirkan, lalu kemudian mengeluarkan suara begitu kencang sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saya tidak sedang mendongeng, tidak sedang membuat cerita yang dibuat-buat. Wal iyadzu billah. Falnattaqillah subhanahu wa ta'ala fi umurina kulliha. Hendaklah kita bertakwa, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita. Naqatullah adalah ayat Allah. Allah mengirimkan ayatnya kepada kaum Nabi Saleh. Dari sejak awal bahwa unta itu tidak boleh disentuh. Allah tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun alim. Janganlah disentuh unta itu. Apalagi kemudian sampai disembelih, tapi mereka fa'aqaruha, justru mereka menyembelihnya. Dan di atas apa yang mereka lakukan, mereka berfoya-foya, berteriak karena tabiat mereka dengan ternak mereka selalu berteriak. Maka di dalam kepongahan mereka maksiat itu, kemudian mereka sama berteriak-teriak. Bil munasabah, ayuhan nas ibadallah, saya mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala saat beliau menghadiri sebuah acara. Faja'u yusawwitun, lalu entah karena ketidaktahuan maka orang itu bergemuruh, entah menyambut beliau atau lain sebagainya. Setelah selesai kemudian Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah mengatakan, amma taswit, adapun kalian berteriak-teriak, suaranya tidak jelas, fa imma an tahmadu ala syai', apakah anda sedang bersenang-senang terhadap sesuatu atau anda sedang mengeluk-elukkan sesuatu. Maka beliau kemudian mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada sesuatu yang menggembirakan, tidak ada hal yang lebih mewakili kegembiraan itu kecuali antahmadullah, pujilah Allah. Tidak harus berteriak yang tidak jelas, yang tidak punya maknanya. Kabbirullah, bertakbirlah kepada Allah. Sering kita dalam berbagai acara tampak sadar, olahraga kah, tepuk tangannya lebih gemuruh, siulannya lebih semarak daripada kalimat takbir, daripada kalimat hamdalah, daripada kalimat barakallah. Tapi yang lebih kedengaran, lebih hingar-bingar adalah suara yang tidak tahu bagi yang mengeluarkannya maknanya akan membuat lebih daripada apa. Maka karena kebiasaan kaum Nabi Saleh itu semuanya berteriak untuk untanya, untuk kambingnya, untuk sapinya. Karena kalau diajak ngomong tentu saja sapi tidak akan paham, unta tidak akan paham, kambing tidak akan paham. Maka yang paham hanyalah teriakan-teriakan itu. Nabi Saleh alaihissalam demi mendengar anak unta itu kemudian teriak dengan 3 kali teriakan. 3 kali teriakan. Anak unta itu di atas gunung itu berteriak. Begitu melihat induknya sudah mati, teriak. Nabi Saleh alaihissalam kemudian lari tergopoh-gopoh, menyampaikan kepada kaumnya apa yang terjadi. Dan begitu melihat untanya sudah dipotong, sudah dibagikan dagingnya, sudah habis, kemudian Nabi Saleh mengatakan, ala ta'lamun, apakah kalian tidak tahu apa yang diteriakan oleh anak unta yang di atas sana? 3 kali bersuara. Kata Nabi Saleh, kamu punya 3 hari untuk menunggu datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pertama kalian akan lihat bagaimana wajah kalian semuanya, tubuh kalian semuanya berubah menjadi warna kuning. Hari kedua ingat bahwa kalian nanti akan berubah warnanya merah laksana darah. Dan hari ketiga kalian perhatikan wajah kalian hitam kelam lebih daripada apapun juga, lebih daripada arang, jika arang itu hitam-hitamnya benda. Tunggulah
1, 2, dan 3 hari kemudian, di mana setelah itu tidak ada yang datang kepada kalian kecuali azab Allah tabaraka wa ta'ala. Dan benar adanya bahwa Nabi Saleh alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman untuk segera pergi, karena azab itu akan datang segera, tiba dengan yakin. Begitu hari pertama, benar saja yang dijanjikan oleh Nabi Saleh semuanya berwarna kuning, tidak ada yang tidak terkecuali. Seluruh penduduk jutaan itu kuning, esoknya merah laksana darah, kemudian esoknya lagi hitam pekat, lebih daripada batu bara, lebih daripada arang. Dan seketika itu maka dikirimlah suara guruh gemuruh yang memekakan telinga. Allah azab sesuai dengan kebiasaan mereka berteriak, maka satu teriakan sayhatan wahidatan melenyapkan seluruh kehidupan Wadil Qura, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Ayuhal muslimun, falnattaqi Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat di hadapan kita ada ayat Allah, Al-Quran. Al-Quran, 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 Al-Quran. Jangan dibiasakan pergi meninggalkan halaqah. Ayat Allah Al-Quran bicara lebih dahsyat daripada sekedar kemuliaan kamu menghindari daripada halaqah. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran lebih dahsyat daripada naqatullah. Falnattaqillah fil Quran wal naqra wal natadabbar wal na'mal bihi wal nad'u an-nas ilaihi. Inna Allah malaikatu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhillal kafarata wal mulhidil musyrikin. Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma mazziq al-yahud kulla mumazzaq. Allahumma mazziq al-yahud kulla mumazzaq. Ya azizu ya jabbar. Allahumma arzuq al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin as-sabra wath-thabat. Allahumma thabbithum bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma ansur al-muslimin al-madhlumin al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansurhum ya arhamar rahimin ya qawi ya aziz. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yarji'ul amru kulluh alaniyat wa sirru fa ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana jami'a ma madha min dhunubina wa'simna fima baqiya min a'marina warzuqna 'amalan salihan yurdika 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu 'ajilahu wa ajilah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu 'ajilahu wa ajilah. Allahumma inna nas'aluka 'amalan yuqarribuna ila ridak. Allahumma inna na'udzubika min biridaka min sahatika wa a'udzu bi'afatika min 'uqubatika la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minna wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.